Lalu berikutnya wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanun." Wah, ini agak ekstrim dikit hadisnya, agak kencang dikit kan. Apabila seseorang sholat, maka hendaknya dia menjadikan pembatas atau sutra dari manusia. Artinya kita buat pembatas. Fa arada ahadukum, apabila salah seorang ayyah taza baina yadaihi, lewat di depan kita yang sedang sholat tadi, falyadfa'hu, maka cegahlah. Jadi kalau ada orang sudah kita kasih batas masih juga lewat di situ, maka cegahlah. Bagaimana cara pencegahannya? Dengan cara menjulurkan atau melintangkan tangan kanan kita. Tapi kalau dia lewat ke sana mutar boleh, tidak ada masalah. Asal dia jangan di dalam pembatas kita itu. Nah, kadang-kadang orang kan tidak ada paham lewat di pembatas itu. Seenaknya saja lewat. Kasih pembatas, kasih halangan. Tidak boleh lewat. Dia harus mutar ke depan sana lagi. Gitu. Ya. Falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Kalau orang itu ngotot masih juga nak lewat depan, sudah kasih begini masih ngotot nak lewat juga, apa tuh? Maka tegur atau laksanakanlah dengan keras. Apa itu? Bunuh. Kencang nih. Falyuqatil, bunuh. Itu nih ya. Fa innama huwa syaitan, sesungguhnya dia itu adalah setan. Jadi maksud hadis ini sebenarnya bukan kejam, bukan. Enak menyuruh orang bunuh orang, masa orang nak sholat cuma sekedar lewat dibunuh, ya. Artinya apa? Yang dikencangkan di sini adalah tentang masalah hukumnya itu, bukan disuruh bunuh orang itu. Jadi hukumnya itu dikencangkan, artinya betul-betul dihalangi, jangan dia lewat, gitu kan. Jangan orang itu lewat. Kenapa? Karena dosanya tadi besar. Fa innama huwa syaitan, sesungguhnya dia adalah setan. Berarti orang yang sudah dikasih halangan begini masih juga nak lewat, berarti setan itu. Gitu. Jadi bapak-bapak, maka itu hati-hati kita jangan lewat di depan orang yang lagi sholat sunat, sholat apapun. Yang sudah ada pembatasnya lewat, jangan lewat di depan dia itu. Jadi lewatlah 2-3 hasta dari dia itu. Nah, hadis yang kita ungkapkan ini bapak-bapak adalah hadis yang manakala tidak ada uzur sesuatu apapun. Uzur sesuatu apapun, misalnya kita dalam barisan sholat tadi berjamaah. Nah, kita batal wudhu kita. Ada. Tentu kalau kita keluar jelas melewati sejadah-sejadah orang jemaah-jemaah itu. Ini bagaimana kasusnya semacam ini nih? Pastilah kita melewati dari sejadah orang tuh. Nah, kalau sempat kita lewat macam ni kalau orang kan, mulai dari ujung kanan ujung kiri, masang tangan galau, berarti tidak bisa lewat.
Sebenarnya bisa lewat, nunduk gitu lewat, nunduk lewat gitu kan. Nah, kalau kasusnya macam itu ya kadang-kadang yang uzur semacam itu adalah pengecualian. Jadi kalau memang orang itu batal wudunya, maka dia lewat. Nah, lewat itu ya, makanya antara sejadah dengan sejadah itu ada jarak. Nah, kalau gitu ini rapat ini dah. Jadi di belakang saf yang pertama langsunglah saf yang kedua. Sebenarnya ada pembatas jalan lewat orang kalau dia batal wudu. Itu sebenarnya idealnya semacam itu. Namun kasusnya mulai dari Masjid Mekah, apalagi Masjid Mekah tuh rapatnya orang seenaknya, apalagi orang hitam tuh lewat. Jangankan depan gitu, lewat kepala gitu nih yang dilangkainya kalau kita sedang sujud. Nah, gitu. Itu namanya darurat. Darurat. Nah, darurat semacam itu dia mendapat rukhsah. Mendapat rukhsah artinya mendapat keringanan lah. Kalau darurat ya nah. Sama juga kita sholat kita nih. Kalau memang kita batal, orang mau lewat, ya mendapat keringanan lah. Mendapat keringanan, bolehlah lewat, asal jangan mengganggu yang lain-lainnya. Kan? Tidak serta-merta lewat itu seperti kita berjalan biasa. Artinya kita lewat di antara sejadah dengan orang jemaah tadi itu. Ya kan? Lewat saja. Berarti kita karena batal wudhu kita harus memperbaharui wudhu kita. Lewatlah. Nah itu dimaafkan. Ya dimaafkan. Berdasarkan dari kajian-kajian kitab-kitab yang lain. Kalau dalam Bulughul Maram ini dia menampilkan memang hadis-hadis sahih tentang pentingnya memasang pembatas. Pentingnya pembatas. Tapi manakala kita melihat pendapat-pendapat mazhab ulama seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak ada yang mewajibkan pembatas itu. Nah, jadi tidak ada yang mewajibkan pembatas. Kalau melihat hadisnya kencang, tapi statusnya manakala kita melihat pendapat-pendapat ulama mazhab fikih, maka mereka tidak mewajibkan. Ya kan? Tidak mewajibkan. Artinya memasang sutra tadi tidak wajib. Tapi apa? Hukumnya sunnah. Terutama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan status hukumnya adalah sunnah. Kalau sunnah, kalau kita pasang barang itu kita dapat pahala. Tidak kita pakai pembatas tadi tidak berdosa. Tapi lebih utama, lebih mustahab setiap kita sholat harus kita pasang pembatas. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang-orang lewat di depan kita itu. Jadi mencegah orang lewat itu intinya. Bukan soal masang atau tidak masang. Intinya mencegah orang lewat di depan kita sholat. Nah itu intinya. Lalu bagi orang yang lewat, nah ini jelas, bagi orang yang lewat di depan seorang sholat itu memang para ulama menyatakan hukumnya haram.
bagi orang yang lewat di depan itu sudah ada pembatas, maka hukumnya haram. Kita lihat di dalam buku ensiklopedi fikih praktis. Dalam buku ini banyak juga disebutkan mendekatkan jarak tubuh dengan sutra. Idza shalla ahadukum ila sutrati falyudnu minha. Jika salah seorang kalian solat menghadap sutra, maka hendaklah ia mendekatkan badannya ke sutra tersebut. Jadi bapak-bapak, kalau kita lagi solat, sutra kita adalah tiang tuh pembatasnya. Maka dekatkanlah solat kita tuh ke tiang itu, jangan terlalu jauh. Dekatkan, artinya pas kita sujud tuh kepala tuh langsung suntuk ke tiang tuh. Jadi celah-celah orang lewat di situ tidak ada. Tapi kalau jaraknya 2 meter dari tiang tuh kemungkinan besar orang lewat di situ. Gitu. Jadi didekatkan. Pernah Sayyidina Sayyidina Umar melihat orang yang sholat pas di depan tiang itu, tapi agak jauh dari tiang tuh, sehingga Sayyidina Umar mendorong orang tersebut sehingga mendekat ke tiang, padahal orang tersebut lagi sholat sunnah. Didorongnya sehingga dekat ke tiang. Gitu. Jadi dia tidak lewat di depan, sehingga lewat di belakang. Jadi kita mau sholat itu harus paham juga. Dan jangan sekali-kali sholat di depan pintu. Ini sholat depan pintu, Allahu Akbar. Orang lewat terus berlalu lalang situ, ada yang keluar, ada yang masuk. Jumat. Jangan depan pintu, kecuali kalau orang memang sudah penuh di dalam dan sudah mulai sholat. Sholatlah. Memang tidak ada tempat lain lagi, mau tidak mau harus di depan pintu. Tapi kalau masih ada tempat di dalam, tidak dibenarkan sholat di depan pintu. Mana tahu ada masbuk, orang yang mau datang belakangan lewat. Nah kita sholat depan situ, pasang begini. Orang tidak boleh orang lewat, terpaksa orang itu nunggu di luar. Orang di dalam pun nak keluar, nak kencing, tidak bisa juga, pasang lagi begini. Jadi keterlaluan namanya tuh kan. Tiap orang lewat pasang, setiap orang lewat pasang, gitu. Menghalang-halangi orang depan pintu, tidak boleh gitu. Sutra imam adalah sutra makmum. Artinya pembatas daripada imam itu juga pembatas bagi makmum. Kalau pembatas imam kan kita ini dinding depan nih. Itu juga pembatas makmum juga di belakang. Ya. Yang dapat dijadikan sebagai sutra, pembatas. Sini disebutkan Salmah bin Akhwa memilih tempat sholat di dekat tiang bangunan masjid, di dekat mushaf. Aku lalu berkata kepadanya, "Hai Abu Muslim, aku melihat engkau selalu berusaha sholat di dekat tiang ini." Ia berkata, "Aku melihat Nabi selalu memilih sholat di dekat tiang." Itu Pak. Jadi yang bisa kita jadikan pembatas tiang, dinding. Itu yang permanen. Yang sementara bisa kita gunakan, bisa dibuat dengan meletakkan pelana hewan, tunggangan sebagai pembatas. Lalu sholat menghadap pelana tersebut. Ini pelana itu, ya itu tadi tempat bersandar duduk di atas onta itu, itu namanya, atau kuda ya, itu pelana namanya.
Nah itu. Nabi pernah menjadikan pelana beliau sebagai sutra, sebagai pembatas. Lalu beliau sholat menghadap ke arahnya. Nah itulah keterangan beberapa hal tentang sutra pembatas sholat. Ini penting Bapak-bapak. Walaupun menurut pendapat mazhab mengatakan tadi, memasang pembatas itu tidak wajib, tapi sunnah. Tapi ketika kita melihat hadis-hadisnya kencang, khawatir orang lewat di situ dan dosanya besar, dan kita juga yang lagi sholat, menurut keterangan sebagian dalam hadis-hadis bahwa hilang sebahagian pahala sholat kita kalau orang lewat di depan sholat kita. Nah, gitu. Ya. Baik, barangkali itu dulu penjelasan kita. Silakan bapak-bapak yang ingin bertanya tentang masalah ini.